Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zani Eko Fitrianto, NPM 22312150 dari kelas IF22DX. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 1 dari buku Natural Language Processing karya Raymond S. Tilly. Untuk pendahuluannya, bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang NLP, termasuk konsep dasar, sejarah perkembangan, serta komponen utama yang membentuk teknologi NLP. Untuk pendahuluannya sebagai berikut. NLP memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa alami. Ilustrasinya diberikan melalui percakapan antara seseorang mahasiswa dan chatbot AI tutor di 2.0 dengan menunjukkan bagaimana NLP digunakan dalam aplikasi pembelajaran berbasis AI. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk 1.2 bahasa manusia dan kecerdasan. Bahasa manusia memiliki struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai media komunikasi serta penyimpanan pengetahuan. NLP berusaha untuk meniru pemrosesan bahasa manusia agar mesin dapat memahami dan merespon dengan bahasa alami. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tingkatan linguistas dalam bahasa manusia. Bahasa manusia memiliki 6 tingkatan linguistis. Untuk yang pertama, yaitu fonologi, yaitu studi tentang bunyi dalam bahasa. Kemudian morfologi, struktur kata dan bagaimana kata terbentuk. Kemudian yang ketiga, sintaksis, yaitu struktur kalimat dan aturan tata bahasa. Kemudian semantik, makna kata dan kalimat. Kemudian pragmatik, konteks dan maksud dalam komunikasi. Kemudian wacana, hubungan antara bagian-bagian dalam teks atau percakapan. Kemudian ambiguitas dalam bahasa manusia. Salah satu tantangan utama dalam NLP adalah menangani ambiguitas dalam bahasa yang bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti ambiguitas leksial atau kata dengan banyak makna dan ambiguitas struktural kata kalimat dengan lebih satu interpretasi. Kemudian untuk sejarah singkat NLP, perkembangan NLP pada dibagi dalam 5 tahap. Untuk tahap pertama atau era awal sebelum 1960-an, lebih berfokus pada penerjemah mesin. Kemudian di era AI dini di tahun 1960-an sampai 1970-an, lebih fokus ke model berbasis aturan mulai digunakan. Jadi lebih berbasis model ya digunakan. Langsung yang ketiga, di era logika gramatikal di tahun 1970-an hingga 1980-an. Ini munculnya pendekatan berbasis logika dan linguistik formal. Kemudian, di era AI dan machine learning di tahun 1980 hingga 2000-an, ini lebih penerapan metode statistik dan probabilistik. Kemudian di era Big Data dan Deep Learning, ini di tahun 2010 hingga sekarang, ini lebih mengarah ke pemanfaatan jaringan saraf tiruan dan model berbasis transformer seperti BRT. Kemudian NLP dan kecerdasan buatan atau AI. NLP merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Baik, kemudian NLP dan AI. NLP merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang menggabungkan berbagai teknik dari linguistik, yaitu pembelajaran mesin dan pemrosesan data untuk memahami serta menghasilkan bahasa alami. Kemudian komponen utama dari NLP sendiri yaitu pertama, pemahaman bahasa alami. Pembahasan bahasa alami atau Natural Language Understanding (NLU), yaitu memahami teks atau ucapan manusia. Kemudian,
Generasi bahasa alami atau Natural Language Generation atau NLG menghasilkan teks yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian pemrosesan teks, tokenisasi, stemming, dan lamination. Lalu kemudian Natural Language Understanding atau NLU. NLU mencakup berbagai aspek pemrosesan bahasa seperti pengenalan ucapan, speech recognition, mengubah suara menjadi teks. Lalu kemudian analisis sintaksis. Sintaksis analisis menganalisis struktural gramatikal satu kalimat. Kemudian analisis sematik atau sematik analisis, yaitu memahami makna kata dan hubungan antar kata. Kemudian analisis pragmatik, yaitu memahami makna dalam konteks komunikasi. Baik, kemudian beberapa aplikasi NLP meliputi. Yang pertama, yaitu penerjemah mesin atau Translation atau MT, contohnya Google Translate. Nah, seperti Google Translate seperti itu. Kemudian ekstraksi informasi, informasi extraction, itu menyaring informasi dari teks tidak terstruktur. Kemudian pencarian informasi atau ER. Ini contohnya mesin pencarian Google, Bing, seperti itu. Kemudian analisis sentimen, sentimen analisis. Ini menganalisis opini dan emosi dalam teks ya. Kemudian chatbot dan sistem tanya jawab, question and answering chatbot. Nah, asisten virtual seperti Siri, Alexa seperti itu. Nah, demikian tadi sedikit rangkuman yang dapat saya sampaikan dari materi bab 1 dari buku Natural Language Processing ya. Sekian, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.